Ya, pujian yang meneguhkan dan menguatkan kita bahwa berjalan dengan Tuhan adalah perjalanan yang sungguh indah. Dan kita percaya hari-hari ini dalam situasi COVID-19 ini kita membutuhkan berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, malam hari ini bagaimana perjalanan kita dengan Tuhan pada masa-masa yang sukar. Nah, hari ini kita akan dibahas bersama dengan Pak Pendeta Muda Andreas Tiohadi. Beliau adalah guru saya waktu SMA dan sampai hari ini masih melayani di marketplace di dunia pendidikan. Artinya nyaris 30 tahun lebih, hampir 40 tahun ya Pak Andreas ya, melayani generasi-generasi anak muda. Nah, hari ini kita akan bahas tentang tema bertolak ke tempat yang lebih dalam. Apa yang dimaksud dengan bertolak ke tempat yang lebih dalam? Mungkin Pak Andreas supaya Colors malam hari ini bisa mengerti apa yang dimaksud firman Tuhan malam hari ini. Silakan Pak. Selamat malam, followers dimanapun berada. Hari ini kita akan membahas bertolak ke tempat yang lebih dalam. Kita itu sebetulnya kita baca aja dulu ayat dalam Alkitab, satu ayat saja. Kalau kita baca dalam Lukas pasal 5, saya comot ayat ke-4 saja. Sebetulnya ini panjang rangkaiannya. Kalau dibaca semua nanti waktunya tidak mencukupi. Ayat 4, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Malam hari ini saya tidak bicara masalah bagaimana penangkapan ikan, tapi bagaimana murid-murid Tuhan mengalami suatu masalah, katakanlah kegagalan dalam tanda kutip masalah itu. Dan ada seorang ilmuwan yang menulis berkata begini, sesuatu yang paling dekat dengan manusia adalah masalah, atau sesuatu yang paling dekat dengan manusia itu kesulitan. Di mana ada masalah, di situ pasti ada kesulitan. Jadi anda yang masih hidup, masih bernafas, kita tidak bisa lepas dari belenggu masalah. Lari kemanapun, masalah, kesulitan tetap ada. Kalau ada orang yang berkeinginan kepingin lari dari masalah, tidak ada masalah, ya kita dikubur saja. Artinya kita mati saja. Nah, ada beberapa hal bagaimana cara lari dari masalah. Sesuai dengan perintah Tuhan, ada perintah mengatakan bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Malam hari ini saya akan berbicara masalah kegagalan murid-murid Kristus. Semalaman mencari ikan, yang namanya nelayan itu sudah ahli, tapi tidak dapat. Semalaman pasti sudah mengerahkan segala kemampuannya, tapi ternyata pulang hampa. Saya yakin dengan kemampuannya itu sudah berusaha sekuat tenaga. Om saya ada yang jadi nelayan di kampung, dia pernah bercerita begini, dengan ilmu yang ada yang sederhana. Kalau malam bagaimana tidak kesasar di laut, tahu utara, selatan, dan seterusnya. Lihat bintang. Saya sampai sekarang belum tahu itu bintang arahnya bagaimana. Yang kedua, bagaimana laut yang dilewati perahu itu ada ikannya. Itu menurut cerita, saya tidak tahu, saya suka ikut berlayar begitu, berangkat sore pulang pagi, atau pulang 3 hari, atau pulang seminggu. Dayungnya itu dimasukkan ke laut dan ditempelkan di telinga. Nah, dari situnya ditahu, oh ini dalamnya pasir. Kalau dalamnya pasir, ikan ini yang ada. Kalau dalamnya dari suara itu dalamnya batu karang, oh ini berarti ikan ini yang banyak. Oh, bisa begitu ya Pak ya? Iya, itu dari pengetahuan sederhana. Saya yakin murid-murid Tuhan itu dengan segala kemampuan sudah mengerahkan itu. Tapi hasilnya nol besar. Sesuai dengan firman Tuhan, makanya kita jangan terlalu sombong jadi orang. Carilah perkara-perkara yang di atas. Kita selalu ingat Tuhan dalam segala hal untuk mencari pekerjaan, untuk menghadapi masalah ini. Katakanlah kalau kita menghadapi itu masalah atau kegagalan, setelah ketemu dengan Kristus, perintahnya malah di luar dugaan menurut saya. Bukan udah balik saja, pulang saja, istirahat di rumah tidur, bukan. Tapi disuruh balik lagi. Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Artinya bukan berarti kemudian saya bicara itu menjadi penjala manusia. Kalau ada masalah, kalau ada kesulitan, kita lari kemanapun ada masalah, ada kesulitan. Marilah kita
bertolak ke tempat yang lebih dalam. Artinya, kalau toh sekarang ini ada masalah besar bangsa Indonesia dunia, masalah keluarga barangkali tentang COVID-19, atau masalah kita kerja di PHK, dirumahkan, seorang pengusaha transportasi sekarang lagi gulung tikar karena bisnya, kapalnya, pesawatnya pada macet akibat keputusan pemerintah. Marilah kita ke tempat yang lebih dalam. Artinya marilah kita introspeksi, mencari tempat yang lebih dalam, artinya kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Sehingga nilai stres itu akan berkurang. Semua orang bisa stres memang. Tapi kalau kita mencari Tuhan, selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, stres itu akan berkurang. Amin. Barangkali seorang gembala sidang, seorang pekerja, seorang pelayan Tuhan, seorang pegawai akan mengalami, marilah kita kalau seorang pegawai dirumahkan, dimutasikan atau diberhentikan, seorang gembala barangkali gerejanya dalam tanda kutip macet, tidak bisa beda. Kita introspeksi, kita mencari tempat yang lebih dalam. Barangkali selama ini kita jujur, kalau pelayanan kemana-mana persiapannya minim. Kita khotbah, tapi pertemuan dengan Tuhan mungkin berkurang. Marilah kita mencari, saat-saat inilah kita mencari tempat yang lebih dalam. Kenal Kristus yang lebih dalam. Kalau kita kenal akrab lebih dalam, otomatis kita tahu kemauan Tuhan. Jadi kalau kita manusia mengalami kendala masalah besar yang datangnya sewaktu-waktu, dan kita alternatif pertama lari dari masalah. Lari dari masalah itu artinya mungkin kita lari menabrak kereta, itu lari dari masalah. Kita banyak masalah yang sampai di ubun-ubun tutak tidak terselesaikan, kita minum kopi dicampur cyanida, itu lari dari masalah. Atau barangkali minum Coca-Cola, ada baygonya, itu lari dari masalah. Ingat firman Tuhan, mari ke tempat yang lebih dalam, kenal lebih dekat kepada Kristus. Sehingga kita tahu kemauan Kristus itu apa terhadap diri saya, terhadap pelayanan saya, terhadap usaha saya, terhadap pekerjaan saya. Sehingga kalau kita dekat dengan Tuhan, kita tahu apa sih kemauan Tuhan yang sesungguhnya terhadap diri kita masing-masing. Itu kira-kira. Ya. Jadi kira-kira bagi jemaat kita mendengar firman Tuhan yang menurut saya agak sedikit heroik ya. Biasanya kalau kita punya masalah, kita menghindar dari masalah, kita menjauh dari masalah. Tapi hari ini Alkitab memberikan sebuah pengajaran yang luar biasa, bahwa ketika kita punya masalah, justru kita harus bertolak ke tempat yang lebih dalam lagi, sehingga kita menemukan Tuhan di situ. Hari-hari ini saya rasa mungkin agak sedikit paralel dengan rencana pemerintah mengadakan herd immunity ya. Ketika COVID-19 ini sudah agak sulit dikendalikan dengan pertambahan dan pertumbuhan yang begitu cepat, hari ini kita dengar bahwa pemerintah akan menerapkan herd immunity di mana agak dibebaskan, mungkin PSBB-nya, justru kita hidup berdampingan dengan COVID-19 ini. Justru agak sedikit aneh ya. Justru pada saat ini memuncak kita hidup berdampingan. Nah, oleh sebab itu juga hari ini firman Tuhan juga selaras. Ada kalanya ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi pergumulan yang berat, justru Tuhan menyuruh kita ke tempat yang lebih dalam, ke tempat di mana keheningan itu ada, ke tempat di mana kita tidak lagi dibisingkan dengan segala kesibukan-kesibukan kita, dan kita hanya berjumpa dengan Tuhan ya. Nah, pertanyaan menarik begini Pak Andreas. Apakah semua orang mampu dalam situasi yang sukar ini untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam pada saat dia mengalami masalah? Dan bagaimana caranya kita bisa pada masa yang sukar ini tidak kehilangan iman kita, artinya kita berjalan bersama dengan Tuhan? Ya, firman Tuhan berkata bahwa dalam Roma itu mengatakan berbahagialah orang yang bertahan akan pencobaan. Amin. Jadi kalau kita ada masalah, memang survei membuktikan banyak ditulis koran, di TV yang lari dari masalah. Artinya tidak tahan dengan masalah. Kalau toh kita bergereja di Cikampek misalnya, GBI, ada masalah katakanlah dalam tanda kutip, kita pindah ke tempat lain. Pertanyaannya memang di tempat lain tidak ada masalah. Jadi marilah kita bertahan dalam percobaan menyelesaikan masalah, bukan lari dari masalah. Dalam menyelesaikan itulah jangan lupa, kita selalu memikirkan hal yang di atas, mendekatkan diri kepada Tuhan, bertolak ke dalam, semakin dalam kita bergumul akrab dengan Tuhan dan menyelesaikan masalah. Karena apa? Sesuai dengan murid-murid Tuhan pun selain waktu menjala itu 0, suatu saat naik
berperahu dengan Kristus, Alkitab mengatakan tiba-tiba atau sekonyong-konyong Tembus gelombang ya. di Tasik Galilea itu ditembus gelombang, angin besar, dan seterusnya, dan seterusnya. Artinya, dalam pribadi, dalam keluarga, di dalam kantor, dalam gereja, dalam berbangsa, bernegara, masalah itu datangnya di luar dugaan kita. Termasuk COVID ini di luar dugaan. Sekonyong-konyong ya. Sekonyong-konyong, tiba-tiba. Tapi apapun yang terjadi, kita punya firman Tuhan. Jangan kita lari dari masalah. Sesuai dengan Roma tadi, bertahan di dalam pencobaan. Kita bertahan. Kuda-kuda kita harus kuat, ibarat kita belajar silat. Sehingga kita tidak cepat hanyut di dalam hembusan-hembusan angin itu. Dan jangan lupa, selain itu, kalau kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, akhirnya kita akrab dengan Tuhan. Amin, amin. Akhirnya kita selalu berbincang-bincang dengan Tuhan. Kita selalu kalau kita akrab, berbincang-bincang, kita ada komunikasi antara kita dengan Tuhan. Sehingga tidak semua masalah itu jelek. Tapi dengan ada masalah, sisi positifnya, saya atau manusia atau saudara rasanya malah lebih dekat. Lebih dekat ya. Atau mungkin seperti ini Pak Andres, benar nggak analogi seperti ini? Makin kita dekat dengan Tuhan, maka semakin besar kekuatan kita menghadapi masalah. Atau sebaliknya kita punya kekuatan besar dulu untuk mengatasi masalah kira-kira. Memang kalau kita perbandingkan dengan sekolah, semakin naik kelas lebih tinggi, soal tes yang dikerjakan siswa itu lebih sulit. Pasti lebih sulit ya. Dari kelas TK, dari SD, SMP, SMA, semakin lama semakin sulit. Tapi satu hal, kalau kita SD kepengen naik kelas 1, kelas 2 ya otomatis lebih tinggi. Rohani kita kalau semakin tinggi, artinya semakin dekat dengan Tuhan. Gelombang atau masalah yang dengan tiba-tiba di luar dugaan itu juga semakin sulit. Semakin dalam tanda kutip menggemparkan kita, semakin mendebarkan kita. Tapi ingat, kalau kita tahan, kuat mengerjakan soal itu, kita akan lebih tinggi lagi, semakin dekat Tuhan. Ibarat pohon yang tumbuh, semakin tinggi pohonnya, semakin banyak angin yang menimpanya. Tapi kita harus imbangi dengan semakin dalam akar iman kita. Karena apa? Paulus mengatakan iman itu adalah dasar dari segala sesuatu. Kalau iman kita kurang kuat, diterpa sedikit, robohlah pohon itu. Tidak ada ditulis di koran, rumput kena angin roboh. Kenapa? Karena tinggi rumput, yang namanya rumput itu paling 10 cm, 5 cm. Pohon asem yang besar, pohon-pohon yang besar itulah yang kena angin dan roboh. Nah, kadang-kadang kita juga kaget. Kenapa orang yang punya rohani kadang setinggi itu tiba-tiba bisa begitu? Ya, itulah kita manusia. Semakin tinggi tingkatan rohani kita, semakin dekat dengan Tuhan, hembusan anginnya dengan tiba-tiba kadang-kadang seperti COVID ini bisa merobohkan kita. Tapi marilah kita imbangi dengan akar yang dalam. Bagaimana caranya? Bertolaklah ke dalam, kita semakin dekat dengan Tuhan. Amin, Artinya semakin akrab dengan Tuhan. Iya, luar biasa. Hari ini kita dapat sebuah ilustrasi yang mencerahkan. Tidak pernah kita mendengar rumput itu roboh ya. Dan memang betul ya. Kenapa? Karena memang dia tumbuh-tumbuhan yang hanya tingginya 10 atau 5 cm. Yang roboh pasti adalah pohon-pohon yang besar. Jadi artinya kita sadar semakin kita besar, semakin kita tinggi, jangan pernah berharap masalah kita semakin kecil. Artinya semakin kita besar, semakin kita dewasa dalam rohani kita, maka tantangan dalam kehidupan kita makin tidak mudah. Jadi hari ini ketika kita menghadapi masalah, pertanyaannya, masalah buat kita hari ini kecil atau besar? Itu ditentukan dari kapasitas iman kita. Jadi hari ini saudaraku yang terkasih, kita dapat pencerahan yang luar biasa, bahwa ketika kita intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, maka masalah bukan berarti semakin tidak ada, justru masalah akan semakin berusaha melepaskan kita untuk jauh daripada Tuhan. Hari ini sekali lagi seperti ilustrasi tadi, tidak pernah ada tidak pernah ada rumput yang dibilang roboh. Kenapa? Karena memang mereka bukanlah tumbuhan dengan ketinggian tertentu yang tinggi. Hari ini yang roboh adalah tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon yang besar. Semakin besar kita punya dasar,
maka semakin besar tantangan yang kita hadapi ya. Oleh sebab itu hari ini mungkin ada closing statement dari Pak Andreas. Ya, Tema kita ini hari ini. semakin dalam, semakin dekat kepada Tuhan, tingkat stres manusia, apalagi pengusaha besar. Saya membayangkan, kalau kita punya bis 100 biji, musim lebaran, tiket yang biasanya 100.000 jadi 200, kita udah hitung-hitung. Nanti begini, begitu. Tapi kalau tidak diimbangi dengan iman yang kuat, stresnya itu banyak orang yang menulis berita yang mengatakan bahwa akan ada rumah sakit jiwa tidak bisa menampung orang-orang. Tapi sekali lagi, stres itu bisa dikurangi. Satu, bertolaklah ke dalam. Amin. Kedua, kepanikan bisa terjadi, bisa dikurangi dengan apa? Dekat dengan Tuhan. Mazmur mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, kata Mazmur. Jadi ketenangan jiwa manusia bukan karena punya otobus, punya kapal, punya pesawat yang akan begini begitu dan ada gelombang dan stres. Tapi satu, bertolaklah ke dalam. Kedua, kalau sudah bertolak ke dalam dekat dengan Tuhan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ketenangan jiwa manusia hanya kalau dekat dengan Tuhan. Covid boleh terjadi, PHK boleh muncul, usaha boleh bangkrut, tapi kita masih punya iman, pengharapan dari Tuhan bahwa Dia akan sanggup memulihkan apa yang kita alami. Luar biasa. Luar biasa, diberkati sekali untuk kita hari ini dengan pemaparan firman yang luar biasa buat kita semua. Bahwa sekali lagi kita butuh hubungan yang lebih intim dengan Tuhan, yaitu ketika kita bertolak ke tempat yang lebih dalam. Artinya kita siap memasuki masa-masa yang sukar karena kita percaya semakin masa yang sukar ada, semakin kita untuk dekat dan lekat kepada Tuhan ya. Mari kita berdoa untuk mengucapkan syukur buat firman yang kita dengar pada malam hari ini. Bapak, kami bersyukur buat firman yang begitu luar biasa mengajarkan kami untuk ke tempat yang lebih dalam. Justru pada saat kekecewaan itu muncul, justru saat kegagalan itu sedang menerpa kami, justru sedang kelelahan besar, kelelahan yang berat para murid-muridnya. Sehari-harian mereka tidak, semalam-malaman mereka tidak menangkap ikan. Tapi saat berjumpa dengan Engkau berkata bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Dan mereka taat, maka mereka mendapatkan apa yang mereka cari. Hari ini hamba rindu bagi setiap umat-Mu Tuhan. Kolers dimanapun mereka berada, saat sukar seperti hari ini adalah saat yang tepat mencari Tuhan. Sungguh-sungguh lekat dan dekat kepada Tuhan. Sehingga kami sungguh-sungguh memiliki keintiman yang karib bersama dengan Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap kolers dimanapun mereka berada hari ini. Dengan segala kesulitan dan kesukaran yang terjadi karena COVID-19 ini. Biarlah roh yang haus dan lapar akan mencari Tuhan. Sungguh-sungguh berkobar dalam setiap kami. Dan kami mencari Tuhan karena haus dan lapar itu menguasai hati kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekali lagi kami berdoa buat bangsa negara kami hari ini. Apapun keputusan pemerintah yang hari ini dilakukan. Dan kalau hari ini kami boleh menyaksikan Jokowi, presiden kami, sedang mempersiapkan beberapa mall yang akan buka, melihat kesiapan mall yang akan buka. Mungkin kami akan berhidup bersama dengan COVID-19 ini. Oleh sebab itu Tuhan, taruh dalam hati setiap masyarakat Indonesia pemahaman yang benar-benar mengerti akan keputusan mereka pemerintah ambil, sehingga mereka sungguh-sungguh boleh taat mengerjakan seperti apa yang telah direncanakan pemerintah kami. Kami berdoa sekali lagi untuk para medik dimanapun mereka berada. Tangan penyertaan Tuhan yang sempurna menyertai mereka semua. Kami juga berdoa untuk kekasih kami, Kezia Iren Patricia, istri daripada Mas Kristio yang main bass ini Tuhan. Yang hari ini boleh kembali dari rumah sakit setelah dikuret bayi dalam kandungannya. Engkau yang akan melakukan pemulihan yang sempurna dalam kehidupan mereka. Sehingga Tuhan bekerja dengan luar biasa dan sempurna. Kami juga berdoa untuk umat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan yang hari bergumul dengan pekerjaan mereka. Mereka hidup dalam kekurangan karena mereka menghadapi masalah yang sulit. Kami percaya tangan Tuhan yang kuat menyertai mereka semua. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, ada pengumuman yang saudara perhatikan. Yang pertama, besok siang kita masih ketemu dengan Seven Series. Bersama dengan saya, khusus minggu ini kita bicara The Heart of Giving, hati yang memberi ya. Dan besok kita malam hari akan berjumpa dengan hamba Tuhan, Bapak Pendeta Domingus Suhangara. Dengan tema, apa Pak Domingus? Besok? New normal ya? Ya, kita akan bahas new normal. Hah? New normal life. Bagaimana kita akan berbincang-bincang. Kita harus punya kebiasaan baru dalam hidup kita menghadapi situasi yang hari ini terjadi. Dan
Jangan lupa hari Minggu kita akan ibadah live streaming dalam acara Pentakosta. Yang betul Pentakosta bro, bukan Pantekosta ya. Pentakosta. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Kingdom of love, kingdom of love, we stand together in Christ unity.